usia lanjut juga. Maka perlu upaya penanganan permasalahan kesehatan reproduksi usia lanjut ini secara komprehensif gitu. Nah, maka penting juga adanya pendekatan inklusif gitu ya untuk para lansia. Jadi para lansia ini sebaiknya diposisikan sebagai subjek yang aktif. Jadi melibatkan lansia. Jadi lansia ini diberdayakan. Jadi bukan hanya sekedar lansia ini sebagai objek bantuan saja gitu. Maka perlu memastikan layanannya, lingkungannya, ya, kebijakan yang tentu ini ramah lansia. Tentu dengan mempertimbangkan keberagaman kondisi ya, kondisi si lansianya ini mulai dari jenis kelamin, status sosial, kesehatan, ataupun disabilitasnya. Nah, nanti pendekatan inklusif lansia itu bisa eh, secara aksesibilitas ya aksesnya. Jadi akses para lansia ini mencapai atau mengakses fasilitas kesehatan gitu ya, transportasinya maupun ruang publik. Ya, jadi harus yang ramah lansia. Partisipasi aktifnya misalnya, lansia selalu dilibatkan, baik itu dalam perencanaan, evaluasi, maupun pelaksanaan program. Kemudian kesetaraan dan non-diskriminasinya, jadi tidak membedakan usianya, tidak membedakan status sosialnya, tidak membedakan juga disabilitasnya. Ya. Maka pendekatan inklusif itu juga sebaiknya pendekatan lintas sektor, jadi berkolaborasi ya antara sektor kesehatan gitu ya, sosial, pendidikan, ataupun masyarakatnya gitu. Misalnya dengan puskesmas yang ramah lansia ya. Terus kemudian kegiatan-kegiatan posyandu ya, posyandu lansia yang terintegrasi. Tuh. Jadi harusnya yang namanya pendekatan inklusif itu harus berkolaborasi antara pemerintah dan juga masyarakat. Menjadi tua itu berarti artinya ada yang berubah secara fisik. Ya, tentu kalau yang secara fisik itu bisa kita lihat. Namun menjadi tua itu juga ada perubahan secara psikologis, sosial, maupun seksual pada lansia tersebut. Nah, kita bahas satu-satu ya. Kalau perubahan fisik itu banyak ya, dan hampir semua organ di tubuh gitu ya, organ tubuh itu mengalami perubahan. Yang pertama ada sistem pernafasan, ya. Otot-otot pernafasan ya bisa saja kaku, kehilangan kekuatan, sehingga volume udara inspirasi berkurang sehingga pernafasan menjadi cepat dan dangkal. Kemudian ada perubahan pada sistem persyarafan, ya. Tentu karena perubahan tersebut, maka para lansia ini dalam merespon sesuatu itu pasti lambat dan juga lambat untuk berpikir gitu. Kemudian bisa juga terjadi perubahan mengecilnya syaraf panca indera. Jadi karena syaraf panca inderanya mengalami perubahan, ya, maka kondisi mata ini juga akan kesulitan melihat objek dalam jarak dekat ya. Biasanya kalau pada lansia itu terjadi ini presbiopi ya. Presbiopi itu berarti dia kesulitan untuk melihat objek dekat ya, untuk melihat objek dekat dengan jelas gitu. Karena lensa matanya itu kehilangan fleksibilitasnya. Jadi membuat sulit untuk fokus pada jarak yang dekat. Selain
presbiopi tentu juga masih banyak lagi ya gangguan penglihatan, fungsi saraf gitu ya pada lansia. Nah, ini misalnya sistem penglihatan. Kalau tadi syaraf, sistem penglihatan itu ada sfinkter pupil timbul sklerosis dan hilangnya respon terhadap sinar dan luas pandang berkurang. Banyak ini nanti bisa timbul katarak, bisa timbul ini glaukoma, ya kan? Glaukoma itu juga hubungannya dengan saraf, ya saraf optiknya. Kemudian tadi presbiopi gitu ya. Jadi macam-macam. Kemudian dari sistem pendengaran bisa terjadi presbiakusis atau gangguan pendengaran. Bisa juga karena penumpukan serumen ya yang membuat para lansia ini jadi sistem pendengarannya berkurang. Kemudian ada sistem kardiovaskuler, katup jantung menebal dan menjadi kaku, kehilangan elastisitas pembuluh darah. Ini juga memicu banyak sekali penyakit-penyakit komplikasi ya, seperti arteriosklerosis, penyakit jantung gitu. Ya. Bahkan karena saking tertumpuk oleh lemak-lemak gitu ya, seperti arteriosklerosis, biasanya dipasang ini ring ya, ring jantung tuh, untuk melebarkan pembuluh darah sehingga darah yang mengalir dari jantung gitu ya, proses peredaran darahnya bisa menjadi lancar. Kemudian ada sistem genitourinaria ya. Otot kandung kemih menjadi lemah, ya, kapasitasnya menjadi menurun sampai 200 ml, sehingga menyebabkan frekuensi buang air kecilnya meningkat, jadi lebih sering. Kemudian kalau pada laki-laki bisa terjadi pembesaran prostat, kurang lebih 75% ya, laki-laki itu pasti mengalami. Biasanya dimulai pada pria usia di atas 65 tahun. Bisa juga kalau pada perempuan terjadi atrofi vulva. Jadi ini kondisi yang disebabkan oleh penurunan kadar estrogen pada wanita. Biasanya memang terjadi pada wanita yang menopause. Ya, jadi menyebabkan lapisan vagina dan kulit vulvanya ini menjadi menipis, kering, dan biasanya mudah teriritasi. Gitu. Penyebabnya ya pasti penurunan hormon ya, hormon estrogen itu yang mempengaruhi atrofi vulva. Yang mengakibatkan vagina sehingga sekretnya berkurang. Kemudian sistem endokrin, jadi produksi hampir semua hormon itu menurun. Menurunnya sekresi hormon gonadotropin, ya karena progesteron, estrogen, testosteron ini mengalami penurunan. Kemudian perubahan sistem pencernaan, peristaltik menjadi lemah dan biasanya timbul konstipasi. Ya. Kemudian indera pengecap menurun, jadi kadang lansia itu makannya jarang ya. Ada juga yang menjadi ini nggak mau makan ya, anoreksia. Nah itu karena indera pengecapannya menurun atau dia menyukai jenis makanan tertentu, jadi makannya milih-milih gitu ya. Belum lagi karena kehilangan gigi ya, jadi untuk jenis-jenis makanan yang mungkin terlalu alot ya, terlalu keras itu sulit untuk mencerna karena giginya kan banyak yang tanggal. Kemudian perubahan sistem muskuloskeletal, otot menjadi kaku, tulang menjadi keropos, dan tentu resiko fraktur serta rapuh. Kalau sistem reproduksi, ya selaput lendir vagina menurun, jadi kering, menciutnya ovarium dan uterus, ya maka tidak terjadi ini lagi, fertilitas lagi ya, karena memang ovariumnya dan uterusnya sudah mengalami penurunan ya, fungsi gitu.
Kemudian ada atrofi payudara. Ini terjadi ya kondisi jaringan payudara itu mengalami pengecilan atau penyusutan. Jadi kalau pada lansia itu biasanya pada bercandanya kendor gitu ya. Nah, karena terjadi atrofi payudara. Jadi jaringan-jaringan payudara ini mengalami penyusutan. Itu. Ya kalau faktornya banyak ya, pasti hormon, kemudian penurunan berat badan gitu ya. Itu juga bisa mempengaruhi atrofi payudara. Kemudian kalau pada laki-laki ada testis. Oh, kalau laki-laki testis itu masih bisa memproduksi. Tapi memang ya tentu mengalami penurunan ya secara berangsur-angsur karena memang organnya kan sudah secara biologis mengalami penuaan. Kulit, kulit keriput akibat kehilangan jaringan lemak ya, jadi keriput. Kelenjar keringat mulai tidak bekerja dengan baik, kulit bisa saja menjadi pucat, ya, ada bintik-bintik hitam karena akibat menurunnya aliran darah dan menurunnya sel-sel yang memproduksi pigmentasi kulit. Kalau psikologis, ya, ada ingatan menurun atau demensia. Demensia adalah kondisi yang umumnya terjadi pada pria maupun wanita lansia. Resikonya pun akan semakin tinggi pada usia 85 tahun. Namun, faktor genetik juga cukup berperan sebagai salah satu faktor resiko terjadinya demensia. Penyebabnya ada kerusakan pada sel-sel saraf otak, dapat terjadi pada beberapa area otak. Kemudian gangguan pada fungsi otak bisa muncul dalam berbagai kondisi yang berbeda pada setiap orang, tergantung dari area otak yang terdampak. Kemudian mudah tersinggung, perasaannya jadi sensitif ya terhadap sikap perilaku orang-orang di sekitarnya, terutama jika sikap dan perilaku tersebut dipersepsikan sebagai menyinggung proses penerimaan yang sedang terjadi dalam dirinya. Gangguan kecemasan dianggap berasal dari suatu mekanisme pertahanan diri yang dipilih, ya ini secara alamiah oleh makhluk hidup bila menghadapi sesuatu yang mengancam dan berbahaya. Stres, ya, stres pada lansia bisa dipicu oleh beberapa sumber, di antaranya ada perubahan gaya hidup, status keuangan ya mungkin setelah pensiun, kemudian kematian kerabat, kematian pasangan hidup atau teman dekat, memburuknya kemampuan fisik dan penyakit kronis. Sosial, umumnya lansia banyak yang melepaskan partisipasi sosial mereka, ya, karena kondisi fisiknya, psikologis, sosial mereka, akibatnya akibat berkurangnya fungsi indera pendengaran, penglihatan, gerak fisik, dan lain sebagainya. Maka muncul gangguan dalam sosialnya. Jadi menarik diri ya, udah tua gitu, nanti nggak kepakai, nggak ini, nggak itu gitu. Namun tidak sedikit pula ada lansia yang aktif dalam kegiatan sosial karena sudah tidak memiliki kewajiban pekerjaan, sudah free gitu ya, serta memiliki banyak waktu senggang yang para lansia isi dengan kegiatan sosial yang menyenangkan. Biasanya tuh ini pengajian ya, kelompok-kelompok pengajian, kemudian senam, ya, kemudian PKK gitu ya, masih beberapa ada kok lansia yang masih aktif gitu dalam kegiatan-kegiatan sosial. Kemudian seksual, ini pada wanita ya, penurunan sekresi estrogen setelah menopause. Jadi tadi payudara menjadi hilang elastisitasnya gitu ya karena jaringannya menurun, jadi tidak lentur, kemudian serviks juga menyusut ukurannya, dinding vagina atrofi, ukurannya jadi memendek, kemudian karena estrogen progesteronnya menjadi menurun, pelumas vaginanya juga berkurang. Kemudian matinya steroid seks secara tidak langsung mempengaruhi aktivitas seks. Perubahan aging meliputi penipisan bulu kemaluan, kemudian penyusutan bibir kemaluan, penipisan selaput lendir vagina, dan kelemahan otot perineal. Kalau pada
Pada pria, produksi testosteron ini juga menurun secara bertahap. Penurunan ini mungkin juga akan menurunkan hasrat ya dan kesejahteraan. Kelenjar prostat biasanya membesar, respon seksual terutama fase penggairahan menjadi lambat dan ereksi yang sempurna mungkin juga tertunda. Fase orgasme lebih singkat dengan ejakulasi yang tanpa disadari, kemampuan ereksi kembali setelah ejakulasi semakin panjang, kemudian ereksi pagi hari atau morning erection juga semakin jarang terjadi. Kemudian cara mengatasinya ya, karena kita fokus pada kesehatan reproduksi, maka masalah seksual lansia itu perlu kita pelajari gitu, perlu kita pahami bersama dan cara mengatasinya. Masalah yang pertama ada impotensi atau disfungsi ereksi. Ya, impotensi dan disfungsi ereksi ini biasanya terjadi pada pria. Ini merupakan kondisi medis ya, ketika seorang pria itu tidak mampu mencapai atau mempertahankan ereksi penis yang cukup kuat untuk melakukan hubungan seksual. Ya, penyebabnya banyak ya, fisik mungkin ada penyakit komorbid jantung, ya, aterosklerosis, diabetes, hipertensi, obes, ya. Testosteronnya kan menurun ya, gangguan hormon, atau mungkin efek samping obat kan kalau hipertensi pasti mengkonsumsi obat secara terus-menerus ya. Atau mungkin kebiasaan merokok, alkohol, ya, itu juga bisa menyebabkan disfungsi ereksi dan impotensi. Kalau penanganan tentu dengan terapi ya. Terapi kalau ini menggunakan obat itu ada PDE5, fosfodiesterase 5, ini merupakan inhibitor. Jadi obat ini berpotensi untuk mendorong terjadinya ereksi karena menghambat PDE5. Bisa juga menggunakan sildenafil sitrat atau Viagra. Atau bisa juga HRT, hormone replacement therapy. Jadi hormon-hormon pria, terutama testosteron yang rendah atau menurun, ini bisa di-boost menggunakan terapi hormone replacement. Tapi tentu terapi-terapi ini harus pengawasan dokter ya, tentu harus mempertimbangkan kondisi medis juga, misalnya kalau hipertensi, diabetes, atau komplikasi yang lain ya sebaiknya ditunda gitu. Kemudian bisa juga dengan testosteron oral. Nah, tapi testosteron oral ini sebaiknya dihindari karena kemungkinan terjadi toksik hepatik pada penggunaan jangka lama. Jadi yang namanya obat-obatan begitu ya, apalagi jenis hormon itu pasti akan disaring di hepar. Ya. Nah, kalau penggunaan jangka lama dan heparnya juga organnya sudah mengalami penuaan, maka bisa timbul toksik gitu ya. Jadi keracunan itu bisa terjadi dan efek samping yang lainnya. Nah, selain obat-obatan bisa juga kok dengan apa ya, pendekatan-pendekatan secara psikis gitu ya, edukasi dan konseling. Ya, bahasanya harus menerima dengan kondisinya saat ini, itu kan juga bisa. Terus perubahan gaya hidup, misalnya dengan olahraga teratur yang sesuai, pola makan sehat, berhenti merokok, dan lain sebagainya. Gitu. Selanjutnya ada andropause atau klimakterium pada laki-laki. Andropause adalah fase dalam kehidupan pria, biasanya terjadi mulai usia 40 tahun ke atas, yang ditandai oleh penurunan hormon testosteron serta munculnya gejala fisik, emosional, dan seksual. Terapi kalau andropause itu dengan hormon ya, terapi hormon, testosteron replacement terapi, bisa dengan injeksi maupun oral. Kalau pada perempuan itu juga ada klimakterium, ya, jadi rentang waktu yang mencakup perimenopause sebelum menopause
menopause pada saat berhentinya menstruasi, dan postmenopause setelah menopause. Tahapannya yang perimenopause itu masa menjelang menopause ditandai siklus menstruasi mulai tidak teratur. Gejalanya mungkin muncul hot flush, ya. Biasanya terjadi pada malam hari, jadi ada sensasi panas yang tiba-tiba muncul begitu ya. Biasanya di area wajah, leher, maupun dada. Jadi seringkali berkeringat dan kemerahan pada kulit. Atau bisa juga mengalami insomnia, bisa juga mengalami mood swing. Kemudian tahapan menopause, waktu di mana seseorang wanita itu tidak mengalami menstruasi selama 12 bulan berturut-turut. Jadi ya sudah selama 1 tahun tidak mengalami menstruasi. Kemudian postmenopause, masa setelah menopause terjadi, jadi gejalanya biasa sudah mulai berkurang. Namun resiko-resiko penyakit seperti osteoporosis, jantung, dan lain-lain itu menjadi meningkat. Cara mengatasinya ya bisa tentu dengan pola hidup ya, atau bisa juga dengan penggunaan bahan makanan yang mengandung fitoestrogen seperti kedelai. Ya, kedelai yang sudah olah, ada tahu, ada tempe, kecap, ya, papaya, dan semanggi merah. Tentu kecapnya ini adalah kecap yang asli dari kedelai ya, jadi tidak ada penambahan sukrosa, laktosa, atau gula. Jadi kalau ada penambahan gula ya takutnya akan memperparah keadaan apalagi yang sudah diabetes. Penggunaan bahan makanan sumber kalsium, menghindari makanan yang banyak mengandung lemak, kafein ya termasuk kopi dan juga alkohol. Kemudian bisa juga dengan hormon replacement terapi. Karena memang kejadian ini ya osteoporosis jantung itu juga salah satu faktor penyebabnya adalah menurunnya hormon gitu. Maka kadang ada beberapa kondisi hormon replacement terapi ini justru menjadi terapi gitu ya, terapi dalam gangguan kesehatan tertentu. Misalnya pada ini kalau hormon menurun pada perempuan itu biasanya itu banyak yang mengalami terjadi pegel-pegel ya, pegel linu, sudah diberikan terapi vitamin mungkin ya, vitamin dan lain sebagainya tidak ada perubahan, biasanya dokter kadang menambahkan hormon di resepnya gitu. Jadi untuk menunjang hormon progesteron dan estrogen ini gitu. Karena efeknya kan banyak gitu kalau hormon ini sudah mengalami penurunan. Begitu juga dengan kasus-kasus osteoporosis, kadang dokter juga menambahkan pil yang kandungannya adalah hormon. Tapi tentu dokter sudah mempertimbangkan kondisi medis yang sesuai dengan pasien atau dengan lansianya. Selanjutnya ada pemenuhan kebutuhan lansia, kebutuhan utama. Kebutuhan utama ada kebutuhan fisiologis atau biologis pasti ya, pasti seperti makan ya, makanan bergizi, kebutuhan seksual, pakaian, tempat berteduh. Kemudian kebutuhan ekonomi berupa penghasilan yang memadai. Kebutuhan kesehatan fisik baik secara mental, perawatan, pengobatan, dan juga kebutuhan psikologis. Kemudian kebutuhan sekunder, melakukan aktivitas, mengisi waktu luang, mendapat perlindungan hukum, partisipasi dalam kegiatan masyarakat, dan juga kebutuhan spiritual. Kalau menurut Maslow, ya ada kebutuhan fisiologis, oksigen, air, makan, minum, pakaian, dan juga seksual, sama ya. Kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang, kemudian kebutuhan akan penghargaan, kebutuhan akan aktualisasi diri. Nah, kebijakan pemerintah untuk
program lanjut usia. Ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 98 tentang kesejahteraan lansia, ya, menjamin hak-hak lansia atas kesejahteraan fisik, mental, dan juga sosial, memberikan akses terhadap pelayanan kesehatan, sosial, pendidikan, dan perlindungan hukum. Berhak mendapatkan perawatan kesehatan khusus lansia, pemeliharaan kehidupan spiritual dan sosial, kesempatan kerja atau kegiatan produktif, serta jaminan sosial dan pelayanan berbasis komunitas atau keluarga. Ada juga Perpres Nomor 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan, terdiri dari 5 pilar, yaitu pemberdayaan lansia, pelayanan kesehatan lansia, perlindungan sosial, pendidikan dan pelatihan, dan juga dukungan lingkungan ramah lansia. Ada program pelayanan kesehatan lansia dari Kemenkes RI. Fokus utamanya screening kesehatan lansia, hipertensi, diabetes, atau osteoartritis, kesehatan mental lansia, pencegahan demensia, kesehatan gizi, aktivitas fisik, kemudian penyuluhan dan pelayanan kefarmasian. Ada program Bina Keluarga Lansia atau BKL dari BKKBN, ya, merujuk pada berbagai aspek kehidupan lansia yang ingin ditingkatkan kualitasnya melalui kegiatan BKL. Ada 7 dimensi yang menjadi fokus dalam pembangunan keluarga lansia yang tangguh. Ada dimensi secara fisik, dimensi emosional, sosial, intelektual, spiritual, vokasional, dan lingkungan. Oke, baik, sampai di sini untuk topik kita tentang kesehatan reproduksi lansia. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.